Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nggih Bu Susi. Iya, Bu. Apakah hari ini Bu Susi ada waktu luang? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kris. Ini waktunya siang menjelang sore, betul, Bu. Kebetulan hari ini saya ada waktu luang, Bu Kris. Alhamdulillah Bu Susi kalau hari ini ada waktu luang ya Bu ya. Iya, Bu. Ada apa nih, Bu Kris? Tumben japri saya. Ada yang mau diomongin, Bu? Iya nih Bu Susi, saya ingin di-coaching sebentar nih terkait permasalahan saya yang ada di kelas. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti dapat pencerahan ya, Bu ya. Eh, Terkait dengan yang kita bicarakan, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Begini Bu Susi, saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan saya di kelas, Bu. Saya kan mengajar di kelas 5 ya, Bu, di SDN 2 Keser. Saya di sini kewalahan menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajarkan sebuah materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, Bu. Jadi di sini ada salah satu murid Ibu yang setiap pembelajaran itu selalu mengalihkan perhatian teman-temannya dan juga perhatian Ibu gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi yang sekiranya nanti bisa saya terapkan di kelas, Bu Susi. Baik Bu, nanti sebelum kita berdiskusi solusi apa yang nanti bisa Bu Kris ambil dari permasalahan Bu Kris ini, saya ingin tahu Bu, sebenarnya apa sih yang dilakukan murid Ibu sehingga bisa mengalihkan perhatian Ibu sama murid-murid Ibu itu, mungkin Ibu bisa ceritakan ya Bu? Iya, Bu Susi. Untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, biasanya dia menjahili teman sebelahnya, Bu. Ngomong sendiri, kadang guyoni temannya, kadang juga pernah memukul. Seperti itu, selalu ingin mendapatkan perhatian dari saya dan teman-temannya, Bu. Oh, begitu ya Bu Kris ya. Iya. Lalu situasi ideal yang bagaimana sih yang Bu Kris inginkan di dalam pembelajaran Bu Kris itu? Situasi ideal yang saya inginkan ya Bu ya, saya ingin murid saya tersebut bisa fokus menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar, Bu. Oh, begitu ya Bu. Iya. Lalu bagaimana Bu Kris kok tahu ya anak itu mungkin agak bosan, kurang termotivasi atas pembelajaran yang Ibu lakukan bagaimana? Kalau Ibu kan sudah pernah menegurnya juga padahal Ibu, tapi kok masih merasa bosan, itu bagaimana Bu? Saya kemarin kan untuk di kelas sebenarnya saya sudah pernah menegur langsung si anak ini, Bu. Saya pun sudah menggunakan pembelajaran yang menurut saya sudah baik, yang biasa saya diterapkan di kelas. Apa mungkin dia tadi merasa bosan dan tidak termotivasi dengan pembelajaran yang saya. Maaf Bu, ini agak terputus-putus sedikit ya, saya kurang mendengar Oh Ibu iya, bicara apa, maaf ya. Iya, berarti intinya murid Ibu itu agak bosan ya dengan iya, pembelajaran Ibu menurut Ibu. Ibu sudah melakukan beberapa hal
Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tentang pembelajaran yang Ibu gunakan seperti apa. Nah, ini begini Ibu, apa kira-kira Ibu punya solusi untuk pembelajaran yang Ibu lakukan itu supaya murid-muridnya tidak bosan, Bu? Kira-kira solusi ya Bu ya. Ya, Pertama-tama begini Bu, mungkin saya akan mengajak murid saya tadi berbicara dari hati ke hati Bu. Kemudian saya bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Bu, karena kan pada minggu kemarin saya baru saja mendapatkan materi tersebut. Seperti itu Bu Susi. wah kelihatannya seru sekali ya Bu kalau itu Ya, diterapkan ya Bu ya. iya Bu. Iya, untuk pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain ya Bu. Nah, sejauh ini Bu Grace sudah mendapatkan pencerahan apa Bu? Iya Bu, tadi sepertinya seru sekali ya Bu ya. Untuk pencerahannya saya memang perlu menerapkan tadi ya Bu, mulai dari posisi kontrol, segitiga restitusi, pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Bu, supaya murid saya bisa fokus menyimak materi serta termotivasi Bu Susi. Ya, oke. Sekarang kira-kira rencana Bu Grace apa? Untuk rencana saya ke depannya, saya akan segera menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa Bu di kelas saya nanti. Kira-kira ada rekan Ibu Grace yang bisa diajak membantu Ibu apa enggak, Bu? Untuk rekan kerja mungkin saya akan meminta bantuan teman guru Bu yang sudah lebih dulu paham bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, karena kemarin beliau baru saja menerapkannya di kelas. Itu ada satu orang guru Bu yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali ya Bu, berarti dari sini mungkin ada lagi hal-hal yang ingin Ibu lakukan atau mendapatkan ide baru lagi Bu selain itu? Untuk sementara ini itu dulu Bu kelihatannya. Semoga bisa segera saya terapkan di kelas saya nanti. Nah, kira-kira Bu Grace bisa menerapkan target ini kapan ya Bu? Kelihatannya ya minggu ini Bu segera nanti akan saya terapkan di kelas saya. Semoga tidak ada halangan yang berarti ya Bu Susi. Iya, berarti minggu ini Bu Grace nanti sudah bisa menerapkan apa yang Bu Grace dapat tadi ya, sehingga minggu depan kita sudah mendapatkan progres dari pembelajaran Ibu ya Bu Grace ya. Iya Bu, insya Allah sudah Bu. Nanti kita janjian lagi ya Bu ya. Nanti akan saya ceritakan hasilnya. Oke, siap Bu, siap menerima cerita dan kita sharing-sharing lagi ya Bu Grace ya. Ya siap. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah ya Oke, siap. alhamdulillah. Alhamdulillah siap ya Bu. Terima kasih ya Bu Susi udah di Ya. coaching hari ini. Iya Bu Grace, semoga kita tetap sehat selalu dan berlanjut pada sharing-sharing kita berikutnya. Iya, sama-sama. Sama-sama Bu Susi. Sekarang Bu Susi ya. Iya. Bu ini nanti tak bacakan itunya, skenario-nya atau enggak? Enggak usah ya. Langsung. Oh, Bu Susi mau menyampaikan masalahnya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak usah Bu, langsung Usah saja. ya, langsung saja ya. Saya ini ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Krisna.
Apa Bu kabar ini Bu Susi? Ya, alhamdulillah Bu Krisna, kabar baik. Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Gimana Bu Susi tadi WA saya? Apa mau ada yang diobrolkan Bu? Iya Bu Krisna, terima kasih sekali ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Memang saya ada sedikit permasalahan yang ada di kelas saya Bu Krisna. Jadi akhir-akhir ini itu saya merasakan di kelas saya itu anak-anak kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya Bu Krisna. Seperti itu ya Bu. Masalahnya ini ada beberapa murid yang kurang Antusias Bu. antusias Iya, saat menerima pembelajaran iya dari Bu betul. Susi. Nah, jadi menurut Bu Susi, apa yang Ibu Susi harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Setelah saya nanti berbicara dengan Bu Krisna, saya harapkan nanti saya mendapatkan solusi lah, pencerahan dari masalah yang saya hadapi di kelas saya, Bu, tentang antusias anak tersebut. Hmm, berarti ini kita berbicara tentang antusiasme murid ya, Bu ya. Ya, betul Kurang sekali. antusias seperti itu ya, Bu ya, atau tingkat keaktifan mereka ya. Nah, Iya. sekarang menurut Ibu Susi, murid yang antusias dalam pembelajaran itu seperti apa, Bu? Begini Bu, menurut saya murid yang antusias itu murid yang pada saat pembelajaran saya, dia itu akan merespon dari pembelajaran saya. Kemudian selain itu ketika saya memberikan tugas-tugas, maka murid itu juga akan mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan, Bu Kris. Oh, seperti itu ya, Ya, Bu. Kenyataan sekarang ternyata murid Bu Susi kurang antusias dalam pembelajaran ya. iya. Kalau misalnya murid yang antusias itu berada di skala 10, antara 1 sampai 10, kira-kira muridnya Bu Susi ini ada di skala berapa ya, Bu ya? Hmm, kalau murid saya itu kira-kira berada di skala 5, Bu Kris. Ini saya lihat memang hanya separuh yang berantusias. Kemudian dalam pengerjaan tugas, mereka juga hanya separuh yang mengumpulkan tugas, sehingga saya menyimpulkan hanya 5, Bu, berada di skala 5, Bu. Begitu ya, Bu ya. Iya. Menurut Bu Susi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Susi? Kira-kira apa saja, Bu? Eh, Apa ya Bu, kelihatannya menurut saya ya Bu, maka mereka Iya, bosan ya Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kalau iya, Bu. saya pikir-pikir sih pembelajaran saya mungkin agak membosankan, terus monoton Bu, karena monoton itu-itu saja model-model pembelajarannya. Sehingga saya juga tidak memberi kesempatan pada anak Bu untuk mereka berpendapat, mengutarakan isi hati mereka untuk lebih aktif dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? hmm, mungkin di sini kalau saya pikir pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya. Nah, mungkin Iya. pembelajaran yang mengasihkan terus tidak monoton ya. Oh, seperti itu ya, Ya, Bu. kemudian juga yang Berarti menyenangkan dengan media-media yang bagus mungkin Bu. Oh iya, berarti menurut Bu Susi itu murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan ya Bu ya? Iya, betul. Wah, saya sependapat dengan Bu Susi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kira-kira apa, Bu? Hmm, pembelajaran itu yang berpusat pada murid ya Bu, harusnya ini pembelajaran itu berpusat pada murid, kemudian murid juga harus
aktif dalam pembelajaran sehingga mereka bisa berbicara dengan keinginan-keinginan mereka. Kemudian juga ada ice breaking ataupun game-game yang membuat pembelajaran itu lebih menarik, Bu. Oh iya, betul sekali Bu Susi. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kira-kira apa kemungkinannya itu, Bu? Itu karena saya tugasnya terlalu banyak, Bu. Kemudian sudah terlalu banyak, jadi mereka harus mengerjakan banyak. Saya juga tidak memberikan sumber belajar dari mereka. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, Kalau iya. boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu, saat ini? Saat ini saya hanya menggunakan sumber belajar buku dari perpustakaan, Bu Krisna. Oh, hanya itu ya, Bu? Iya, hanya Hanya menggunakan buku teks yang ada di perpus ya? iya betul. Kira-kira adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Susi? Sebenarnya sih banyak ya Bu, sumber belajar itu mungkin bisa kita ambil dari video, dari YouTube, atau dari internet, dari aplikasi yang mungkin sedang tren saat ini ya Bu ya, seperti TikTok atau Reel di IG itu ya Bu ya. Oh Itu iya, bisa bisa itu. Bu. Ya, 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 betul sekali Bu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi Ibu sebutkan ya, ya, mulai dari itu belajar lewat video YouTube, artikel, kemudian tulisan ilmiah di internet, yang sekarang juga tren itu ada TikTok, ada Reels di IG, ada Facebook, dan lain sebagainya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Bu. iya, iya Bu Nah, Kris. jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya rencananya mau membuat pembelajaran yang merancang ya Bu. Pertama merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu. Jadi beragam misalnya video, TikTok, di YouTube. Kemudian saya juga tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak kepada siswa-siswa saya ya. Kemudian tugas tersebut akan bersifat berdiferensiasi Bu, sehingga mereka akan bisa mendapatkan sumber belajar menurut keinginan mereka masing-masing. Jadi menurut siswa masing-masing sehingga mereka tidak akan bosan, Bu Kris. Oh, seperti itu ya, Bu Susi. Iya, Iya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Jadi, dari pembicaraan ini dapat saya simpulkan ya, Bu, bahwa karena situasi di kelas Ibu Susi kan murid-muridnya tadi kurang antusias dalam pembelajaran. Ibu Susi mengambil alternatif solusi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Begini Bu, nanti komitmen saya akan membuat RPP, Ibu, rencana pembelajaran yang mengasihkan bagi siswa-siswa saya dengan eksplorasi materi, ya. Nanti murid-murid saya supaya bisa merdeka belajar, Ibu. Dan Oh saya, iya. ya, dan mereka akan senang dengan eksplorasi materi tersebut, dengan sumber belajar yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Iya, Bu. Nah, menurut Ibu, siapa saja yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut, Bu Susi? Yang pertama saya akan mencari referensi dulu Bu untuk pembelajaran ya, mewujudkan pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan rekan sejawat saya Bu Ida. Oh, wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Iya, Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. iya, terima kasih ya Bu Krisna atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh
murid-murid kita, Bu Krisna. Iya, Bu, amin. Sekarang bagaimana perasaan Bu Susi setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini, Bu, bagaimana perasaannya? Saya sangat senang sekali Bu Krisna karena sudah mendapatkan pencerahan dari Bu Krisna yang nanti komitmen-komitmen atau solusi-solusi tersebut bisa saya praktekkan di dalam pembelajaran saya. Wah, Demikian Bu Krisna. ya, saya sudah tidak sabar, Bu, ingin mendengar keberhasilan Bu Susi dalam menghadapi masalah kurang antusiasmenya murid-murid Ibu ya, Bu, ya. Ya, nanti saya ceritakan ya Bu Krisna ya. Ya, siap Bu Susi, saya tunggu Ya, hasilnya ya, Bu, ya. ya, terima kasih ya Bu Krisna. Iya, bagaimana Bu? Apakah masih ada yang mau diobrolkan lagi? Tidak Bu Krisna, saya kira ini sudah cukup. Ini sudah membuat saya mempunyai gambaran pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya nanti di pembelajaran saya supaya murid saya merasa senang, asik dalam belajar, dan mereka sangat antusias dalam pembelajaran Bu Krisna. Iya Bu, saya juga sama-sama ya Bu ya. Ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu. Iya, terima kasih sekali ya Bu Krisna waktunya. Ya, Kapan-kapan kita sama-sama bertemu Bu. untuk mendengarkan cerita saya, sharing-sharing Ya, ya Bu ya. siap-siap. Nggih Bu Susi. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Krisna.